Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi dengan saya Pendeta Finatal Purba di dalam acara pesan pastoral. Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan terberat di dalam kekristenan bukanlah penganiayaan, bukanlah kemiskinan, bukanlah sakit penyakit. Tantangan terberat di dalam kekristenan adalah ketika kita mulai terjebak kepada roh agamawi. Biasanya ketika kita mulai terjebak di dalam agamawi, kita mulai menihilkan Tuhan dalam hidup kita. Apa artinya menihilkan Tuhan dalam hidup kita? Kita sih tetap beribadah, kita sih tetap melayani Tuhan, tetapi kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, kita berusaha mencari jalan keluar sendiri. Ketika kita sakit, kita berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan mulai mencari jalan pintas, di mana akhirnya mereka mengalami putus asa dan stres, dan tidak sedikit diantaranya yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak kita tidak terjebak kepada agamawi, tidak menihilkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Dia Allah yang mengendalikan seluruh alam semesta. Dia Allah yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Di dalam kitab surat Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini hal yang harus kita lakukan, hal yang harus kita mengerti adalah pertama, kita harus tahu pasti. Ayat tadi dimulai dengan kata kita tahu sekarang. Ada banyak orang Kristen tidak tahu keberadaannya. Ada banyak orang Kristen tidak tahu siapa dirinya. Dikatakan kita tahu sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan lewat anugerahnya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam rencana Allah. Kasih-Nya yang besar yang memanggil kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Oleh kasih-Nya, Dia tebus kita di atas kayu salib. Dia tebus dosa kita. Dia angkat kita menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan. Ketika kita meresponi kasih Tuhan dengan kita mengasihi Tuhan, Alkitab katakan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya apa? Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang luput dari kontrol dan juga pengawasan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita menyadari bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, saya percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita lihat terjadi dalam hidup kita. Mari kita fokus bukan kepada masalah. Mari kita fokus bukan pada kelemahan kita, tapi kita fokus pada rencana Tuhan. Dan kita fokus pada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Maka saya percaya
kita tidak akan pernah putus asa, kita tidak akan pernah kecewa, dan kita akan terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.